Bor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Alul 23. Salam kenal buat semuanya yang baru gabung ke channel gua. Kali ini gua bakal ngobrol santai bareng salah satu supporter sepak bola terbesar di Indonesia. Dia adalah seorang cewek dan sangat fanatik banget sama klub sepak bola di Indonesia. Kalian pasti penasaran kan siapa orangnya? Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke Bor, nanti kita bakal lanjut lagi pas udah ketemu orangnya. Don't go anywhere. Thousand years later. Kita udah nyampe Penampakan sama narasumbernya nih. Perkenalkan dong, namanya siapa? Perkenalkan, nama gue Tesi, gue dari Jackmania Kabupaten Madura. Mulai dari kapan sih cinta sama Persija? Kalau mulai cinta Persija, nggak bisa disebutin sih. Ya. Udah lama, ya intinya masih sampai sekarang dan seterusnya tentunya. Masuk pertama organisasi. Pertama kali organisasi, sampai detik ini sih ya sebenarnya. Emang gue masuk organisasi, cuma masih bisa disebut rojali. Karena sampai detik ini gue nggak punya KTA. Pengalaman away day paling jauh mana? Ini kan selebritis Kabupaten Pandeglang ya? Enggak sih, pengalaman paling jauh mungkin baru sampai di Madura ya. Itu juga nggak niat sih awalnya. Cuman ya iseng-iseng ada yang ngajakin juga, kebetulan ya udah naik kereta aja pulangnya, tapi naik bis soalnya harus sendiri kan. Bisa naik gitu. Itu paling jauh ya? Ya itu aja lah yang dikasih tahu. Lainnya dong, biar yang lainnya pakai tahu juga. Kalau pengalamannya ya mungkin semua orang pernah tur tandang, cuma mungkin ada yang lebih berkesan kali ya. Yang paling Berkesannya dulu dah. yang paling berkesannya Away day mana? mungkin di Palembang. Kenapa tuh dengan Palembang? Ketangkap polisi. Ceritain dong kenapa bisa sampai ketangkap polisi. Pertama berangkat sama anak Gojek daerah Jakarta. Udah sampai sana, kebetulan gue nggak punya teman, asal ngikut, yang penting nonton lah intinya gitu. Persija ya? Ya duduk sama siapa aja di bisnya. Nah udah gitu datang di sana, gue mau nyamperin orang, manggil kan. Iya. Takutnya nggak disamperin dikata sombong, bener gak? Nah pas dipanggil, ya sih, udah nyamperin. Taunya di situ pada mabok. Nggak lama mungkin polisinya kurang duit kali ya. Nah disamperin tuh, akhirnya ya ikut ketangkep. Cuma gue disuruh jadi saksi sih di situ.
sampai mau dijadiin istri polisi, jadi bini kedua. Jadi bini kedua nggak tuh? Dengar-dengar pernah WD ke kandang rival. Kalau itu pernah, cuma untuk masalah tamu privasi mungkin kebetulan juga udah izin juga sih. Privasi lah ya. Gak enak ya. Kenapa bisa sampai maksain WD ke kandang rival? Itu kan taruhannya bisa dibilang nyawa ya. Sebenarnya bukan masalah pengen dikata so jago gitu, pengen terkenal atau apa, cuma pengen tahu gimana nih mental macan gue ketika lawan rival tuh kayak gimana. Gue cuma pengen tahu gitu, pengen nyaksiin langsung kan. Ya udah, pas udah di sana ada kejadian gak enak juga kan yang menimpa di Jackmania, sampai radar Banten, radio Krakatau pernah kontak minta gue buat diwawancara, tapi gue nggak mau bersuara apapun. Udah cukup jadi pengalaman. Cuma dari situ emang pure niat dari hati, udah pengen nonton tanpa paksaan juga, terus tanpa, maaf ya, ibarat orang-orangnya suka pada pansos, bener gak sih? Iya, bener. Nah, tapi kalau gue kalau gue sendiri nggak mikirin pansos kayak gitu. Gue ngupload foto juga nggak rasis juga lah. Gue cuma pengen lihat kebanggaan gue main kayak gimana. Ya udah itu aja, privasi aja sih kalau gue. Yang penting udah pernah, udah tahu, ya udah cukup gitu. Cuma nggak kapok. Berarti kalau ada kesempatan mau datang lagi ke kandang rival? Mau dong. Tujuan gue dukung Persija buat nonton, bukan buat cari musuh. Perasaannya gimana sih saat pertama kali datang gue ke kandang rival? Pasti Untuk deg-degan. bisa dibilang musuh bebuyutan lah kan. Deg-degan sih, ya tahu sendirilah ya, namanya kita rival kayak gimana. Deg-degan pasti, cuma bisa mengontrol diri, ingat sama tujuan awal, cuma buat nonton tim kebanggaan aja gitu. Saat Persija cetak gol, Ya udah diem. Cuma dalam hati alhamdulillah ya Allah, udah gitu aja sih. tapi untungnya selamat. Alhamdulillah selamat. Kalau nggak selamat nggak mungkin ketemu dong, ya nggak? Ya kan? Budget yang dikeluarkan Kalau masalah duit, gue nggak terlalu mikirin. Soalnya satu, alhamdulillah sampai detik ini gue banyak banget temen yang care. Pasti entah ada yang masuk ke rekening, ada yang ngirim sendiri, atau ada yang nitip-nitipin tanpa diminta sama sekali. Alhamdulillah rezeki ada, entah tiket gratis. Yang tiket penting gratis cuy. yang penting satu mau? sih, tujuan kita, niat kita nonton, bukan yang lain. Padahal mereka maksudnya yang udah ngasih nggak selalu minta ketemu gitu, tapi emang pure yaudah pengen gue nonton, ya udah. Tapi tetep kan kalau misalkan nonton kayak gitu harus minta izin ke orang tua. Izin pertama mulai izin juga belum lama sih. Baru 2018 coy. Dulu pernah kasus, Kenapa? pertama kali nonton nggak balik 2 hari, posisi masih sekolah, masih SMP kalau nggak salah. Itu pertama kali nonton. Iya, pertama kali nonton. Itu benar-benar gimana ya, pengalaman pertama kali nonton juga. Balik-balik. Ceritain dong sama orang tua. Sidang sih sama keluarga. Cuma dikata perempuan aneh, punya anak aneh katanya gitu kan. Secara perempuan, gue punya saudara laki-laki, tapi gak suka nonton sampai segini. Suka masih jauh sama, cuma gak sampai segini dah. Apalagi sampai nonton jauh-jauh gak pulang. Itu selama 2 hari itu kayak semua. Ya sih, tidur di rumah orang. Duit pas-pasan, waktu itu duit pas-pasan, nggak pas banget. Yang penting kita makan dong. Perut is number one. Pengorbanan seorang supporter demi menyaksikan tim kebanggaan. Harus ada pengorbanan setiap kita menyaksikan biar lebih berkesan. Itu berarti pertama kali SMP pertama kali ke stadion. Baru mau kelas 2 kali ya. itu berarti udah main di GBK. Iya, udah main di GBK. Kalau Senayan gue belum ngerasain, soalnya masih kecil
kesel juga dulu kan nggak di Banten ya, bukan domisili sini. Kalau pas SMP emang pindah ke sini langsung udah lah berani nonton, orang tua juga nggak ada di sini gitu. Katanya pernah ke Lampung ketinggalan rombongan. Enggak, yang ketinggalan rombongan itu Palembang. Palembang part 1. Part 1. Part 1-nya itu ceritanya masih pakai baju sekolah. Pakai baju pramuka, ingat banget. Nyampe Merak, taunya rombongannya udah nyebrang, sakit hati coy. Sakit hati Itu banget. kenapa bisa ketinggalan rombongan kayak gitu? Iya kan, ya namanya kita sekolah. Terus nggak tahu, jujur ya, gue kalau naik kendaraan suka mual. Bukan orang kaya. Suka mual gitu. Ya udah, asal aja udah naik ojek dari rumah ke terminal. Taunya mana? terminal di Labuan. Kirain gua naik bis ya kan. Taunya kalau naik bis rutenya muter dari Serang, Merak, baru ya kan, baru ke Merak gitu. Nah ternyata itu naik angkot bisa turun di Cilegon langsung ke Merak. Gua malah muter-muter, udah naik ojek ya udah ngelewatin sekolah, malah pakai baju sekolah, bawa tas. Tapi gua izin, aman kali. Gue iya ketinggalan sih karena telat. Terus setelah ketinggalan AWD Palembang part 1 itu kasih balik lagi ke Labuan apa masih tetap lanjut? Balik lagi waktu itu, soalnya posisi emang udah waktunya mepet, udah nggak bakal kekejar juga. Balik lagi. Balik lagi udah gitu Kecewa. ya, kecewa sih ya. Bayangin aja ya, pinggir jalan di trotoar ngopi sendirian pakai baju pramuka. Bawa tas. Anak hilang cuy. Iya kayak gitu, pengalaman lah. Pengalaman banget tuh seorang supporter kayak gitu. Pernah nggak sekali gitu, maksain nonton Persija tapi duitnya pas-pasan cuma buat naik bis atau naik basis gitu, dan nyampe stadion nggak makan? Kalau nyampe nggak makan nggak mungkin ya. Cuma kalau misalkan ngepres gitu pernah sampai ngegadain HP sih berapa kali gitu ya, pernah lah. Maksudnya bukan berarti nggak punya duit sama sekali, tapi lebih tepatnya buat pegangan, takut kita kenapa-napa kan. Kalau kita punya servan enak gitu, nggak ngerepotin yang lain gitu. Berarti kayak ini tipe orang yang nggak mau ngerepotin orang lain. Selagi bisa nggak usah ngerepotin orang lah. Suka dukanya yang sukanya dulu deh. Sukanya dulu kalau nonton ya pasti ngilangin beban pikiran. Ya mungkin penat juga ya, namanya dari sekolah udah kerja jadi terlalu penat gitu kalau misalkan nggak nonton gitu. Jadi setiap libur sebulan cuma 2 kali. Nah gimana caranya itu buat tur kandang gitu. Jadi bagi-bagi waktu lah, lebih baik nggak istirahat di rumah, yang penting kita nonton Bola yang mungkin. iyalah, biar fresh kan, biar nggak stres. Gila banget berarti. Dukanya dong. Dukanya ya sedih kalau kita punya perjuangan nonton tiba-tiba ada hasil yang mengecewakan, pasti sedih dong ya kan. Cuma namanya permainan ya udahlah, yang penting kita udah nyaksiin secara langsung, seenggaknya kita selalu punya pesan tersendiri di setiap momen. Kita udah luang waktu kita udah luang duit jajan kita. Pas kita datang ke stadion nonton hasilnya kalah, kecewa sih pasti, tapi Nggak bikin kapok sih. Udah berapa kali away dia nih? Kalau Seluruh kota yang ada di Indonesia. nggak pernah ngitungin sih, cuma ngejalanin aja selagi ada kesempatan, ada umur, juga sehat, kenapa enggak. Yang penting duitnya ada buat berangkat. Kalau kita ada niat pasti ada rezeki yang masuk ke rekening. Anjay, masuk ke rekening. Iya Itu dong. yang pasti. Di kasih ini di Labuan ya? Iya, masuknya Sudah Labuan. Labuan. Cuma masuk ke Kabupaten Pandeglang. Lah. Kasih sebagai apa sih? Sorry. Maklum pinggir jalan, jadi banyak motor-motor nunggu.
Kesi sebagai apa sih jabatannya di salah satu organisasi yang ada di Kabupaten Pandeglang? Kalau ngomong itu kita sama-sama biasa ya, sama-sama ya layaknya jadi aja lah. Jadi nggak ngebanding-bandingin ya, Nggak pernah. sebagai senior ke junior. Nggak pernah kayak gitu. Misalkan kalian mau tahu bisa tanya ibaratnya ke DJ Angel yang ada di Pandeglang, saya kayak gimana, kelakuan saya kayak gimana, sifat saya ke yang lain kayak gimana. Saya nggak pernah banding-bandingin orang sama saya. Misalkan dia baru nonton, nah saya udah pernah nonton nih, terus saya besar kepala gitu, suka mikir, ih gue paling kayak gini, kayak gini. Nah, Merasa paling senioritas lah. gue nggak pernah mikir kayak gitu. Kalaupun ada yang baru nonton, biasanya ada yang bilang gini, gimana nih teh, orang tua saya nggak boleh suka kayak gitu kan, katanya bisa nggak izinin. Ya udah saya izin, kenapa enggak kan, niat kita cuma nonton loh, jadi ya udah diizinin aja. Alhamdulillah dia sampai sekarang terjalin baik, malah lebih kenal lagi sama keluarganya, bukan cuma sama anaknya yang nonton. Kalau misalkan salah satu dari orang tua tersebut nggak ngizinin, sih udah datang nih ke rumahnya, terus tiba-tiba kata orang tuanya, nah nggak boleh, ngapain nonton bola, kan buang-buang duit, terus juga cewek ngapain nonton bola, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tujuan saya Kan lawan banget gitu kalau bola. Benar. Tujuan saya minta izin selain biar diizinin ya, saya juga mikirnya pasti dia jadi tanggung jawab saya. Tentunya saya udah mau bertanggung jawab gitu, apapun yang terjadi nantinya, entah kita ketimpuk ya, biasanya kan gitu kan, Sering kalau karena laga-laga ketimpuk, main. entah kenapa-napa di sana, pasti saya yang harus tanggung jawab. Siap nama, siap badan, siap tanggung jawab. Pernah nggak suatu ketika gitu habis nonton bola nih dari Jakarta, entah berangkat atau pulangnya, ada insiden yang tidak diinginkan gitu? Wow, jangan ditanya. Ini kan ibaratnya kota rivalitas ya kan, Iya. masih Jawa Barat juga, Banten Barat. maksudnya kan. Terkenal lah dengan Nah. tanda kutip. Pernah juga pas kita masih sama-sama di sebuah satu korwil. Nah, itu benar-benar insiden yang lumayan sih, ada sampai yang koma. Terus bukan itu aja, ditimpuk udah nggak kehitung juga, ganti rugi, udah banyak banget. Nggak kehitung. Cuma ya udah resiko, kalau kita udah bawa orang, kita bawa patas, kita udah siap resiko. Sebelum kita ngadain tur, kita udah mikir panjang sih, mikir ke depannya kalau misalkan ada insiden, siap tanggung jawab juga. Nah, Itu yang lebih penting. kontak personalnya juga ibaratnya orang-orang yang mau tanggung jawab aja, nggak sembarang orang kita tunjuk buat kalau mau tur nih daftarnya ke ini, nggak kayak gitu. Jadi orang-orang yang siap tanggung jawab. Siap pasang badan lah. Nah, bukan siap pasang badan juga, siap tanggung jawab ketika nanti di stadion, apalagi perihal tiket tahu sendiri ya, yang Nah. udah-udah, yang di mana-mana juga pasti ada yang nggak bertanggung jawab. Jangan sampai gitu ke depannya kita kayak gitu, atau yang udah pernah kejadian lagi gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih apa misalkan kena insiden gitu bis pecah ngeganti berapa? 10 juta ada. 10 juta. Soalnya itu bener-bener hancur yang waktu itu. Hancur depannya doang apa? Samping, depan, di pinggir itunya juga apa sih? Kaca supir ya, Iya. sampingnya itu juga hancur. Pokoknya depan, belakang, samping udah hancur semua. Udah bener-bener bolong. Itu cara sistem ganti rugi bis itu dengan nominal yang sangat besar ya, 10 juta. Itu kalian gimana mengatasinya? Apakah kalian lapor korwil apa bisa menyelesaikan itu sendiri? Kalau misalkan ngecek di Kabupaten Pandeglang ya, terus terang masih disebut bandel ya sama korwil, karena pertama belum jelas juga, kitanya yang belum jelas, bukan korwilnya. Nah jadi ya udah, kalaupun resiko kayak gitu, mungkin uangnya emang kita PT-PT lah apapun, tapi nggak nominal gede banget. Jadi ada sebagian mungkin yang nominalnya lebih gede, yang lainnya biasa. Yang penting lah yang lainnya tahunya ya udah beres. Padahal mah kita yang ngurusin pusing. Duit dari mana nih? Cuma kan kita dari situ belajar tanggung jawab juga gitu. Biar orang-orang nggak pernah kapok tuh sama kita. Ya mungkin
karena notabene juga masih kebanyakan pelajar gitu ya. Iya, Belum benar. bisa menghasilkan uang sendiri. Bener sih. Dulu juga saya pelajar. Jadi ngerasain gimana rasanya punya uang minim, punya uang lebih, buat apa aja udah ngerasain. Jadi ngerti lah. Jadi outsider itu harus benar-benar kuat ya. Kuat mental. Kayak sih ini. Rintangan itu pasti selalu ada kalau outsider itu. Tapi selalu jadi underdog. Jadi kenangan Bor. Kan kenangan bukan hanya selalu dengan mantan. Ya, sebelum kita akhiri obrolan ini, pesan dan misalnya untuk para supporter yang ada di Indonesia, khususnya supporter Persija Jakarta. Pesan-pesannya mungkin singkat aja sih ya bagi gue. Buat kalian lo pecinta Persija, pendukung Persija setia, jangan sampai lelah ngedukung tim kebanggaan, gitu aja sih. The Jack. Apaan ya? Oke, hari ini cukup untuk ngobrol santai bareng salah satu Jack Angel yang ada di Kabupaten Pandeglang. Next, kita bakal ngobrol sama salah satu ketua. Iya, bisa dibilang Dibilang ketua ketua. dan pemegang outlet di Kabupaten Pandeglang sih. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Jack. Mania. Udah.